Apa kata orang? Ustadz mau masuk ke talam? Iya. Berapa banyak ustadz yang masuk ke dalam itu tak keluar lagi ustadz. Mati kena racun, kena pelet. Anti santet. Tak usah kalian takut sama santet. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak kata Allah SWT. Islamnya Islam langkah lama. Kata dia, kalian ini Islam langkah baru, kami ini Islam langkah lama. Langkah lama itu apa? Islam batinnya saja. Muhammad kami itu bukan Muhammad yang meninggal di Madinah itu Muhammad yang zohir. Muhammad kami ini Muhammad yang batin. Kalian pikir bisa tablik akbar di dalam? Tak laku Ustadz di dalam. Ustadz kok tahu? Aku tak laku. Sampai ke dalam, bukan peduli orang itu. Kami naik sampan, saya lambaikan di Pekanbaru, di mana-mana kan saya angkat tangan. Nah, sampai ke dalam saya angkat, bukan peduli orang itu. Siapa kau, kata dia. Jam 2 malam, maaf, jam 2 malam kita mau ke toilet. Di rumah kita kan enak buka pintu, turun ke bawah. Rasa-rasa terbayang harimau itu menunggu di gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz, no? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf. Tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011 6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147 6-nya 7 kali, 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insya Allah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Rengat, belikan saya sebungkus sate. Sambutan mahasiswa kurang semangat karena mau dikirim ke desa 3T. Itu sebagai tradisi di bumi lancang kuning saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta bapak-bapak dari BPH, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Profesor Dr. Haji Muhammad Nazir, Bapak Ustadz Abu Nawas, pimpinan tertinggi di Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI, Al-Mukarram Ustadz Dr. Saidul Amin, beserta bapak-bapak, wakil rektor, bapak ibu dekan, Civitas Akademika, dosen dan mahasiswa semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadir juga bersama kita Bapak Ahmad Hijazi. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Tadi Ustadz Saidul Amin menyinggung tentang outsider dengan insider, orang luar dan orang dalam. Saya ini bukanlah orang luar yang masuk ke Muhammadiyah, karena saya tidak tahu apa sudah dicabut SK-nya atau belum. Penasehat Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Dan di satu lagi saya sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Riau. Dan satu lagi bagian dakwah di Al-Jamiyatul Wasliyah. Dan satu lagi di bagian Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lalu kemudian ketika ada ijtima jamaah tabligh di Kubang, saya jadi tamu undangan juga. Akhirnya datang salah satu bertanya ke saya, "Ustadz ini sebetulnya alirannya apa?" Saya tanya, "Kamu ini siapa?" "Saya intel, mau buat laporan." Dijajah oleh Belanda, maka ulama-ulama berkumpul. Maka salah satu ulama besar pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, 1912 mendirikan Muhammadiyah. Satu lagi pulang juga dari Makkah, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang satu lagi pulang juga dari Makkah, namanya Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan Perti tahun 1930. Yang satu lagi dari Makkah juga pulang ke Sumatera Utara, mendirikan Al-Jamiyatul Wasliyah 30 November 1930. Jadi kalau kalian tahu sejarahnya, maka dia tidak bingung. Ini lebih tua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka lah para ulama yang berjuang sampai Indonesia ini merdeka, masih berjuang. Salah satu perjuangannya inilah mengirim mahasiswa-mahasiswa ke desa Triple T tadi, 3T. Tentu saja adik-adik sebagian merasa, ini kenapa ada yang dikirim ke Selangor Malaysia, kenapa ada yang ke suku pedalaman? Itulah gunanya kita beriman kepada rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi saya dianggap sebagai insider, dan kehormatan luar biasa hari ini, kabar gembira buat saya bahwa saya dimasukkan dalam dosen kelas internasional yang akan mengajarkan tafsir hadis berbahasa Inggris. Jadi kalau saya selama ini lewat di depan Umri ada gambar orang ganteng di depan, ditanya orang saya, "Kenal Ustadz Somad dengan Ustadz Saidul Amin itu?" Selama ini saya bisa menjawab, "Dulu kami sama-sama dosen di UIN." Kata orang, "Itu kan dulu. Sekarang Ustadz kan tak dosen lagi." Sekarang dengan PD-nya saya menjawab, "Saya baru saja diangkat sebagai dosen kelas internasional." Agak tegaklah kepala saya balik di Pekanbaru. Ustadz Saidul Amin kalau dia bicara itu bukan basa-basi, itu asli. Bagaimana di dalam, begitu juga keluar. Karena di antara isi ceramah beliau katanya, "Berkawanlah sama orang Batak." Karena orang Batak itu tidak bohong, apa di dalam itu yang keluar. Sama macam makanannya, daun ubi tumbuh, begitu sebelum masuk, begitu udah keluar. Tak usah dibayangkan, hilang selera makan. Jadi lebih kurang 8 tahun yang lalu, lebih kurang 2015, saya sudah berada di zona aman, zona nyaman. Ceramah kantor gubernur, ceramah kantor wali kota, safari Ramadan, keliling, Islamic Center Pasir Pangarayan,
Di Islamic Center Pasir Pangarayan itu 4 kali Rabu Pak Ahmad membuat peraturan yang boleh ceramah di Islamic Center hanya Dr. Saidul Amin, Dr. Mustafa Umar, Profesor Dr. Alaidin Koto. Cuman Abdul Somad yang LCMA waktu itu. Saya tak buat DESA karena panjangannya desa, kampung. Hari ini baru saya tahu rupanya arti DESA itu demi engkau Saidul Amin. Masya Allah. Jawabannya so sweet. Jadi kami memang sudah lama. Saya berada di zona aman. Akhirnya 2015 itu saya masuk ke zona yang tidak nyaman. Gara-gara ada mahasiswa UIN Suska Mengajar namanya. Mereka mengajak saya, Ustadz Somad, ayo kita masuk ke dalam. Kami mau menunjukkan Ustadz bagaimana itu dakwah yang sesungguhnya. Saya pantang dipancing-pancing orang. Iyalah, saya bilang. Akhirnya kami pun berjalan malam dari Pekanbaru, kira-kira 5 jam, jam 10 malam sampailah kami di Balilas. Dari Balilas itu kami lanjutkan lagi jalan tanah. Dari jalan tanah itu sampai ke dalam lebih kurang 1,5 jam jalan tanah merah. Melewati jembatan itu tidak dari atas karena takut jembatan itu patah. Dilewati sungai itu di bawah. Sampailah kami menginap di rumah imam masjid. Malam-malam mau berwudu subuh, tak ada toilet di rumah itu. Jadi berjalan kami ke tepi sungai. Dalam perjalanan itu saya dengar bunyi suara, bunyi macam burung, macam anjing, anak anjing kecil. Tapi saya bertanya setelah sampai ke rumah, Pak Imam, suara apa itu tadi? Kata Pak Imam, itu suara harimau Pak Ustaz. Karena kita ini sedang berada di tempat. Tapi jangan gara-gara cerita ini minta mundur semua ini. Karena kita ini sekarang sedang berada di tempat cagar alam Bukit 30. Mau masuk ke dalam mesti mengurus surat izin. Karena ini hutan yang dilindungi. Dulu di Riau ini semua ada pohon gaharu, pohon cendana. Sekarang sudah berganti sama pokok sawit semuanya. Dulu ada burung kuau, ada burung macam-macam. Sekarang burung sudah berpindah ke pasar burung di dekat TVRI. Nah, jadi memang tinggal itulah lagi hutan yang terjaga, terpelihara. Jadi kami pun masuk ke dalam. Pagi-pagi kami pun tinggalkan mobil di Rantau Langsat itu ke tepi sungai, masuk lagi ke dalam hutan melewati sungai. Perjalanan dari jam 10 pagi, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sore kami baru sampai. Kena hujan, naik sampan, baju basah, 6 jam kena air. Itulah makan yang paling nikmat. Lebih nikmat daripada makan di rumah makan bini kaduo, bini patamo ya. Itu rumah makan yang paling berbahaya. Jangan sampai menyambut telepon di situ. Tanya bini, udah makan di mana gini? Bini patamo. Jadi memang betul-betul kita merasakan nilai dakwah yang luar biasa. Sampai di dalam itulah saya merasa lama termenung. Kenapa menung? Karena memang tak ada signal, handphone mati. Apa yang mau dibuka? Apa yang mau diupdate status? Macam balik ke zaman G30 SPKI. Lampu tak ada, signal tak ada. Memang betul-betul tenang. Lalu kemudian di dalam itulah saya berpikir bahwa kalau mahasiswa-mahasiswa ini mau berkualitas, jangan lagi KKN. Kok KKN di mana? Tenayan Raya. Kok KKN di mana? Kubang. Apa ini? Tidur di rumah, pagi datang ke sana, main poli, kakak cikiki, pacaran pula lagi.
Kalau mau KKN jangan sebulan 2 bulan. Saya usulkan setahun di Talang Mama aja. Minta supaya beberapa mata kuliah itu diselesaikan di dalam. Jadi semua fakultas-fakultas, kalau kebetulan dia fakultas pertanian, memang betul-betul bertani di dalam. Sekarang banyak fakultas pertanian, teori menanam semangka. Menurut teori itu semangka itu sebesar parabola. Begitu ditanamnya semangka sebesar kelepon. Yang fakultas peternakan betul-betul beternak ikan dia di dalam. Betul-betul beternak sapi dia di dalam. Beternak sapi di dalam, nanti jualan sapinya jangan khawatir tidak laku. Kenapa? Pasti akan dibeli oleh Ustadz Alnof Dinar melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat. Harga nanti kita bicarakan. Karena Idul Adha kemarin kita mesti membeli sapi dari kota, kita kirim ke dalam 36 ekor sapi. Tapi kalau berhasil adik-adik beternak sapi di dalam, maka tak perlu kami beli dari kota. Harganya kita buat harga Pekanbaru, jual di dalam. Jadi semua fakultas. Waktu saya diundang ke Fakultas Teknologi, Institut Teknologi di Palembang, Sumatera Selatan, saya minta ke rektornya supaya, saya bilang saya waktu masuk ke pedalaman itu naik sampannya menderita sekali. Bayangan saya nanti sampai di sana naik speedboat macam film-film barat itu. Sampai ke sana saya sampan kecil, mesin Robin. Jadi saya usulkan ke Institut Teknologi, buatkan sampan yang tidak perlu mesinnya masuk ke dalam, cukup macam baling-baling kipas di belakang, yang khusus di atas rawa-rawa, sehingga cepat dakwah itu ke dalam. Inilah yang dimaksud dengan bersinergi antar fakultas. Fakultas apapun dia. Lalu yang fakultas sains teknologi meliputnya menjadi sebuah film dokumenter, sehingga jadilah dia. Yang dari fakultas bahasa dibahasakan liputan ke dalam itu dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis. Supaya apa? Semua orang tahu. Di-upload di channel Umri, di channel adik-adik sekalian. Nanti saya endorsekan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Bersinergi merasakan pahitnya dakwah. Jadi saya sampai hari ini bersama Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat masih masuk lagi ke dalam. Lalu kemudian setelah keluar dari dalam, saya pun presentasikan di Masjid An-Nur Pekanbaru, mengadu kepada umat. Lalu kemudian datanglah Pak Hamdan Said yang punya tanah di depan Umri, depan SKA ini. Kata Pak Hamdan Said, saya tak bisa mengasih duit Ustadz Somad, tapi anak-anak ini masuk ke pesantren saya gratis. Dimasukkanlah ke pesantren Darul Muqamah di Rumbai. Alhamdulillah anak-anak yang kami bawa 2015 itu sudah tamat. Dan sekarang dimasukkan Ustadz Alnof ke beberapa universitas. Berlebih pula kuota yang dapat. Salah satunya lulus ke Al-Azhar Kairo Mesir, dikirim tahun ini. Sebagiannya melalui Yayasan Dana Tabung Wakaf Umat. Tapi ke depan bebannya terlalu berat. Tak bisa kalau cuman kita saja. Jadi kalau banyak jamaah yang bertanya, kenapalah badan Ustadz ini kurus? Insya Allah setelah KKN Umri ini agak gemuk lah saya. Agak ringan lah beban pikiran saya. Memang dalam banyak hal Umri, Ustadz Saidul Amin, Muhammadiyah, sahabat-sahabat banyak menolong. Salah satunya adalah dalam dakwah pedalaman ini. Saya 6 bulan sekali masih tetap masuk ke Bagan Benio. Bagan Benio ini dari Pekanbaru ke Duri. Dari Duri naik mobil lagi sekitar 1 jam, namanya Tasik Serai. Sampai di Tasik Serai tinggalkan mobil, berjalan kaki kalau airnya surut ke tempat naik sampan. Dari sampan itu kita akan menyeberang danau.
danaunya hitam, rasakan sensasi naik sampan di atas dodol. Karena di bawah ini adalah tanah gambut. Kalau masuk ke dalam tak ada ampun, mati. Lalu kemudian sampai ke tepi sungai agak 1,5 jam, masuklah kita ke kampung seakan-akan kita kembali ke tahun 70-an. Tahun pertama kami datang mensurvei. Datang kedua kami sudah resmikan asrama, rumah guru dan kelas. Semalam Ustaz Al-Nof mengirim gambar, sudah siap ruang pertemuan aula. Nanti akan kami datang lagi ke sana. Alhamdulillah sampai hari ini saya dan Ustaz Al-Nof walaupun sering masuk ke dalam belum ada buka cabang lagi. Ini mana tahu istri-istri bapak dosen pembimbing khawatir. Saya yakin. Nah, itu jangan ibu cemas. Walaupun mereka nanti pergi seminggu tak balik, nomor tak bisa ditelepon, tak diangkat, jangan khawatir. Saya menjamin. Tapi bahwa terjadi juga, saya tak resiko. Nah, itu sudah termasuk takdir buruk juga lah. Nah, sampai kapan kita berhenti berdakwah ke pedalaman ini Pak Ustadz? Pejabat-pejabat tak mau masuk. Pejabat tidak mau masuk karena tak sesuai dengan DPT dan DPS. DPT itu daftar pemilih tuyul, DPS itu daftar pemilih setan. Karena biasanya tak sesuai antara nama yang ada. Yang almarhum pun dimasukkan orang itu juga untuk mencoblos tanggal 14 Februari. Pas ditanya, kenapa almarhum ini ada juga? Mohon maaf Pak Ustadz, belum ada surat kematian. Macam mana orang mati ngurus surat kematian? Nah, jadi memang kalau berharap kepada orang politik bermimpi, bupati, gubernur tak pernah masuk ke dalam. Yang masuk ini adalah calon-calon gubernur Riau dan calon-calon bupati Kabupaten Indragiri Hulu, insyaallah. Dari tepuk tangannya macam-macam tak yakin saya dengar. Jadi ketika di dalam itu kita akan berpikir panjang. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Sampai hari ini saya berpikir. Tadi dalam perjalanan dari Rimbo Panjang kemari, apa yang saya bicarakan sama Ustaz Al-Nof? Ustaz Al-Nof, anak-anak talang yang sedang kita kuliahkan 3 tahun lagi tamat. Waktu kita tinggal 3 tahun Ustaz Al-Nof. Selama 3 tahunnya apa yang kita lakukan? Pesantren mereka mesti siap. Macam mana siap? Kata Ustaz Al-Nof, siap. Pesantrennya sedang kami bangun di Talang Durian Cacar. Masuknya dari Kabupaten Indragiri Hulu, Air Mole, terus ke Kelayang, masuk ke dalam. Kami dapat tanah wakaf. Sudah kami bangun 1 lantai. Anak-anaknya mesti nanti jadi guru, pulang kita gaji. Gajinya macam standar yang kita gaji di Bagan Benio, 2,5 juta. Kita bangunkan rumah dinasnya. Supaya kalau dia nanti tamat kuliah pulang, jangan sampai tak ada orang mau menyerahkan anak gadisnya, tak yakin. Nah, kita yakin kan. Gaji, nih, kerjanya mengajar, pesantrennya ada, rumah dinasnya ada. Yang sudah kita bangun Bagan Benio, yang sedang berproses di Talang Durian Cacar. Jadi apa yang dilakukan oleh Umri ini adalah respon yang luar biasa. Pisang emas bawa belayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah, jadi memang Umri lah yang pertama merespon. Kampus-kampus yang lain entah mereka tak dengar, entah pura-pura pokak badak. Tapi yang jelas kami kalau ditanya di hadapan Allah, udah kau sampaikan Abdul Somad, di ceramah udah ku sampaikan, dalam pertemuan sudah. Alhamdulillah. Datang saya ke Umri ini, saya ceritakan keluh kesah pikiran saya, direspon langsung oleh Ustadz Saidul Amin. Di tempat lain, jangankan kita mau bercerita, berfoto sama kita pun takut dia. Takut diposting nanti dicopot jabatannya, gara-gara berfoto sama Ustadz radikal. Jadi memang Ustadz Saidul Amin ini Sayyid pemimpin, Al-Amin orang yang jujur. Banyak jujur tapi tak jadi pemimpin, banyak pemimpin tapi tak jujur. Ini rasa-rasa macam kampanye caleg pula saya rasa. Nah ini jadi adik-adik beruntung nanti di dalam itu punya pemikiran yang luar biasa. Pulang dari sana, apa
apalah target ke dalam, tak usah muluk-muluk. Targetnya dari maghrib ke isya mengajar anak mengaji. Itu yang saya lakukan di dalam. Maghrib ke isya saya kumpulkan anak-anak. Jangan lupa bawa permen. Anak-anak itu habis ngaji kasih dia permen. Bawa. Saya kalau ke dalam saya bawa permen. Habis ngaji baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kasih dia. Permen itu untuk anak-anak itu. Pas kita bosan tak ada yang mau dikunyah, akunyah permen itu. Mau belanja kemana? Mungkin ada warung dalam. Banyak roti yang saya bawa itu saya makan sendiri di dalam. Jadi waktu di dalam itu, ini musola di atas, di bawah ini turun ke sungai. Jam 2 malam, maaf, jam 2 malam kita mau ke toilet. Di rumah kita kan enak buka pintu, turun ke bawah. Rasa-rasa terbayang harimau itu menunggu di gini. Sulit, susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Ini karena bicara tentang rasa. Nanti pas kalian sana jam 2 malam pas mau kencing ke bawah, ingatlah cakap saya ini. Betul kata betul Pak Ustaz. Rasa tak mau keluar dia. Turun ke bawah. Jadi siapalah yang bisa menaikkan air nih ke atas? Kalau pakai mesin berapa harga solarnya? Yang bisa menaikkan itu adalah orang-orang teknologi. Bagaimana dia berpikir mencari ada air terjun, letakkan pipanya, naik ke atas. Tak bisa pakai mesin. Maka yang masuk ke dalam itu kami bawa orang-orang. Tidak semuanya orang tafsir hadis. Tidak semuanya dibawa ustaz. Kalau ustaz dibawa ke dalam, qala Allah Ta'ala. Tak bisa. Tak main. Kalian pikir bisa tablik akbar di dalam? Tak laku ustaz di dalam. Ustaz kok tahu? Aku tak laku. Sampai ke dalam, bukan peduli orang itu. Kami naik sampan, saya lambaikan di Pekanbaru di mana-mana kan saya angkat tangan. Nah, sampai ke dalam saya angkat, bukan peduli orang itu. Siapa kau kata dia? Maka siapa yang udah merasa hebat viral di Pekanbaru nih, bawalah ke dalam. Untuk meluluh lantakkan, menghancurkan keegoan dan kesombongan kita. Itu maka saya ini tak sombong orangnya. Yang sering-sering ke dalam itu lah. Nah, buang air besar, tak usahlah saya ceritakan. Di situ kita di situ kita gosok gigi. Situ ada satu orang kawan dari Jakarta, selama 3 hari dia tak mandi-mandi. Saya bilang, kenapa lah kau tak mandi? Memang kau di Jakarta orang hebat, orang kaya, tinggal di BSD, perumahan mewah. Tapi kita di sini mesti mandi. Enggak apa-apa Pak Ustaz. Udah 3 hari barulah udah mau jalan pulang ke Pekanbaru baru udah diceritakannya. Ada sesuatu mau saya ceritakan Pak Ustaz. Apa? Saya tanya sama orang itu, Pak Ustaz, apa kau tanya? Ini lagi musim apa? Kata mereka ini lagi musim berburu babi. Jadi orang Talang nih waktu berburu babi kan tak ada kulkas. Babi itu diikatkannya di rakit. Letak rakitnya di mana? Di hulu. Rakit kita di hilir. Jadi Ustaz waktu mandi itu mandi air babi katanya. Oh, aku tak tahu. Kok tahu? Aku pun tak mandi 3 hari itu. Jadi selama 3 hari itu mandi air babi lah kan. Minum air babi, berwudu air babi. Tapi insya Allah halal itu. Kalau tak percaya, al-bahru, lautan, sungai, lebih 2 kulah mengalir dia. Jadi insya Allah adik-adik, selama di sana makanan yang paling nikmat, ikannya segar-segar. Dipotong mereka bambu, dipasangnya kaca, dilengketkannya di mata. Mana ada jual teropong kacamata menyelam mewah macam tempat kita di Pekanbaru. Bambu itu dipasang kaca, diikat mata untuk menembak. Maka pada acara penutupan malam pas kami mau pulang, mereka menembak ikan dapat dimasak, digulai. Masya Allah, tabarakallah. Islamnya
Islam langkah lama. Kata dia, kalian ini Islam langkah baru, kami ini Islam langkah lama. Langkah lama itu apa? Islam batinnya saja. Muhammad kami itu bukan Muhammad yang meninggal di Madinah itu Muhammad yang zahir. Muhammad kami ini Muhammad yang batin. Di situ saya paham, oh ini yang masuk ke dalam ini dulu adalah tasawuf falsafi. Yang bisa membantah ini adalah murid-muridnya Syed Naqib Al-Attas dari Malaysia, dan itu adalah muridnya utama Ustadz Saidul Amin. Jadi yang paling bisa berdebat dengan orang Talang ini Ustadz Saidul Amin. Kalau orang fikih dibawa ke dalam tak bisa. Kalau Ustadz Mawardi Muhammad Saleh dibawa ke dalam tak bisa. Kalau ustaz-ustaz dari RJ dibawa ke dalam tak bisa. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tak bisa, dia mesti berdialog dengan pandangan filsafat. Jadi mereka ini, jadi kalau ditanya, kenapa kalian tak sholat? Kata dia, sholat itu yang penting adalah sholat batin. Tujuan saya menjelaskan ini sebagai prolog supaya adik-adik tak terkejut. Maksud saya, kalau bisa kalianlah merubah mereka. Jangan pula nanti balik dari Talang, kalian pula yang tak sembahyang. Balik dari Talang, anak umri udah tak sembahyang, tanya, kau tak sembahyang? Cukup sembahyang batin aja. Kalian pula yang berubah jadi Talang. Jadi tak usah muluk-muluk mengkaji ke Sidratul Muntaha, maghrib ke isya mengaji. Saya pun di dalam mengajar anak mengaji. Mereka tak bisa dibuat tablik akbar di stadion, tak bisa, karena dia belum Islam. Kalaupun Islam, dia Islam kebatinan. Islamnya Islam langkah lama, Islamnya Islam dalam. Nampaknya proses dakwah yang belum selesai. Mungkin dulu ada dai, baru cerita tentang syahadat, dai itu meninggal, putus, dilanjutkan oleh dai-dai dari Universitas Muhammadiyah Riau, insyaallah. Nah, ini semua adalah kelanjutan dakwah ke depan. Saya kalau ditanya Allah di akhirat nanti, kau Abdul Somad ceramah aja ke kantor gubernur, ke kantor bupati, ke kantor wali kota, bagaimana di pedalaman? Aku sudah sampaikan ke Umri ya Allah, dan Umri sudah mengirim 52 mahasiswa. Bagaimana kelanjutannya? Kuserahkan ke rektor ya Allah. Aku tak tahu lagi udah. La haula wala quwata illa billah. Jadi adik-adik ke depan, sebelum berangkat, kumpulkan pakaian bekas orang-orang Muhammadiyah maupun yang non Muhammadiyah. Karena sampai di dalam nanti ada perempuan yang tak punya jilbab, ini ada jilbab. Dulu pernah kami buka sama Ustaz Al-Nob, penerimaan pakaian baru dan bekas, penuh satu ruang di Masjid An-Nur. Pusing pula kepala kami memikirkan cemana membawa barang-barang ini. Banyak ustadz dari Pekanbaru yang mau ikut. Ustaz Somad, saya mau ikut ke dalam. Ustaz Somad, saya mau ikut ke dalam. Saya ceritakan, silakan ikut ke dalam. Bawa mobil sendiri. Beli minyak sendiri. Makanan bawa sendiri. Aku bawa abon sama bumbu pecal dan ikan teri goreng. Honor tak ada, mundur semua. Maka kami masuk ke dalam 50 orang, 2 orang mewakili ormas masing-masing. Dewan Dakwah, MDI, IKMI, Muhammadiyah, semua masuk ke dalam. Masyarakat tanpa riba, itu semuanya masuk ke dalam. Setelah pulang PLN, nanti kalau nampak ada gedung di pesantren itu yang membangunnya adalah PLN, Lasnas PLN. Artinya kalau mati lampu, ini kan udah mulai agak sering pemadaman. Jangan kuat kali makinya, karena masuk juga duit PLN itu ke dalam. Lalu kemudian ada dibangunkan oleh bank, waktu itu namanya Bank Syariah Mandiri, BSM. Sekarang sudah jadi BSI. Pertama kami sampai ke dalam air bomban. Itu lantai musola itu, maaf, macam kandang sapi. Dindingnya kayu, semen, kayu. Jangankan kita tusuk pakai bersin kita tanggal. Lantai udah tak layak lagi.
Jadi waktu pertama kali di situ saya pikir ini perlu kita bongkar masjid nih. Alhamdulillah dapat dana, dibongkar, dibangun masjid, lantai keramik, sehingga semua orang yang datang bisa tidur. Emperannya saya minta luaskan emperannya supaya bisa tidur di emperan semuanya. Tidur di emperan, pas saya sedang tidur tuh dipoto sama tim ini. Pas dipoto, diposting mereka di Instagram. Wah, keluarlah komen betapa tawaduknya Ustadz Somad. Bukan tawaduk, tak ada tempat lain. Sana asli-asli semua, ada madu kelulut. Jadi kalau untuk tablik akbar tak laku. Yang laku itu apa? Sosialisasi keahlian. Kebetulan Pak Mahmud ini bisa dia membuat sarang madu kelulut. Waktu dia sosialisasi itulah orang ramai datang. Bapak Ibu sekalian, diambil sarang madu kelulut dari tengah hutan, dipotong, bawa ke dekat rumah kita, letakkan di atas tunggul, habis itu pasang sarang. Nanti kelulutnya datang, cara manennya begini. Yang punya keahlian itulah nanti yang akan ditengok dalam. Yang pandai bercocok tanam, yang pandai kuliner cara memasak, yang pandai punya keahlian teknologi menaikkan air ke atas, yang pandai arsitektur bangunan. Jadi kami yang tak punya keahlian nih Pak Ustadz, tawakal aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Bawa aja lah bonbon yang kupesankan tadi. Permen mengajar mengaji. Kalau ada buku Iqra, bawa buku Iqra untuk mengajar anak-anak. Kalau ada duit-duit kemarin yang bagi 2000 yang tak habis untuk THR, bawa ke dalam. Anak-anak tuh kasih 2000. Kasih 2000. Habis itu dia berbisik, Umri ini lah yang paling sikit, kata dia. Maklumlah dek, ini mahasiswa bilang, ini pentingnya ke dalam. Dulu saya berpikir sederhana saja. Pertama saya masuk, saya bilang begini, kita kumpulkan semua orang Talang ini, kita usulkan supaya dibukakan kebun, transmigrasikan aja mereka, kosongkan semua sungai, sepanjang sungai dari mulai Lemang sampai ke Datai. Itu kalau ditelusuri 1 hari naik sampan, kita kosongkan semua ini, kita transmigrasikan mereka, selesai. Datang pakar-pakar Talang, tak bisa begitu Pak Ustadz, mereka ini bukan sapi ternak, mereka ini manusia, dia punya peradaban, tak bisa kita angkut, kita pindahkan. Nenek moyangnya di situ, kuburnya di situ. Iya juga, pikir saya, mereka bukan sarang semut, bukan sarang lebah yang bisa kita pindahkan. Jadi bagaimana? Biarkan dia hidup di sana, tapi kualitas hidupnya kita perbaiki. Adik-adik ajarkan sholat. Kalau dia udah hafal Allahumma ba'id, lanjutkan Allahumma ba'id. Kalau dia hafalnya Allahu Akbar kabiro, biarkan Allahu Akbar kabiro. Karena dia menghafal itu susah. Jangan dirubah, nanti tak sembahyang dia jadinya gara-gara itu. Ini. Lalu kemudian bagaimana keseharian dia, akidahnya, bagaimana la ilaha illallah. Mereka masih berdukun lagi. Jangan dengarkan cakap orang. Saya kalau saya dengarkan cakap orang sebelum saya masuk ke Talang, apa kata orang? Ustadz mau masuk ke Talang? Iya. Berapa banyak ustadz yang masuk ke dalam itu tak keluar lagi ustadz. Mati kena racun, kena pelet. Hidup sampai sekarang. Sebetulnya hidup ini tak susah. Yang susah itu mendengarkan cakap orang. Maka jangan terlalu banyak dengarkan cakap orang. Saya kalau saya dengarkan cakap orang udah lama saya mati. Jadi kalian mau masuk, masuk aja ke dalam. Syiar dakwah berapa lama ditetapkan? Apalagi saya dengar tadi dari Pak Ketua LPPM katanya jadi setahun itu kan. Insya Allah keluar kalian jadi sarjana yang berpikir, sarjana yang mengerti permasalahan umat. Kalian bukan sarjana yang berada di atas menara gading, yang hanya tahu. Kalian betul-betul sarjana yang mengejar bola. Sekarang banyak sarjana disiapkan tiang gawangnya, diletakkan bolanya, tinggal menyipakkannya pun dia tak tahu.
Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit anak tak pandai mengikat tali sepatu. Apa maksudnya? Anak manja. Ma, pasangkan kaos kaki. Ma, pasangkan sepatu. Ma, diikatkan. Mati maknya, mati juga dia. Tak siap dia menghadapi hidup. Jadi anak-anak manja perlu juga didata ini berapa mahasiswa umri ini yang manja. Itu aja yang dikirim nanti ke dalam. Ayo waktu balik dia menjadi mahasiswa yang mandiri, yang gagah, yang perkasa. Jadi kebetulan salah seorang pegawai PLN ini tugaskan dari Jakarta, tugas Pekanbaru. Setelah kami pulang dari Talang, dibawanya istrinya, dibawanya anaknya ke dalam, tidur di dalam. Bukan yang di Rantau Langsat. Dari Rantau Langsat itu 5 jam lagi ke dalam, melewati sungai. Di situ ditinggalkannya istri dan anaknya. Supaya apa? Kenapa bapak bawa anak istri bapak ke dalam? Supaya dia merasakan indahnya di kota, sakitnya di pedalaman, supaya dia bersyukur, berterima kasih. Orang tidak pernah mensyukuri toilet dalam rumah kalau dia sebelum ke Talang. Jadi kalau ada bapak punya istri yang tak pernah bersyukur punya toilet dalam rumah, bawa ke Talang. Nanti kita adakan, namanya Tour of the Talang. Gaet-gaetnya ini siap semua. Itu jaket yang kami pasangkan sama Prof Nazir itu jaket anti santet. Tak usah kalian takut sama santet. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak kata Allah SWT. Bolak-balik udah kami masuk pedalaman Kalimantan, ke suku macam-macam, masuk saya ke Papua, masuk ke macam-macam. Yang tak bisa masuk itu kan cuma Singapura aja. Itu memang level-level Ustadz Saidul Amin lah. Kita kan di bawah-bawah itu sedikit. Nah itu. Nah jadi adik-adik tak usah takut. Nah, masalah apa-apa. Mereka baik-baik. Yang tak Islam itu, ada kepala sukunya tak Islam, datang saya bertamu, dia tahu saya tak minum dari gelasnya, karena gelasnya bekas babi. Maka apa disiapkannya? Disuruhnya anak buahnya memotongkan kelapa. Ustadz Somad, ada tradisi di sini kalau dikasih kelapa habiskan Pak Ustadz. Saya bilang kan, memang di sinilah saya puas-puaskan. Di Pekanbaru berapa sebiji kelapa muda? Tahu dia. Rumah-rumah di sana itu tangganya bisa dicopot. Kalau tangganya ada, itu berarti ada orang di dalam. Kalau tangganya tak ada, berarti orangnya keluar mencarikan ke kebun. Jangan naik ke atas. Rumah itu tak berpintu. Nah, jadi tangganya, asal ada tangganya, ada orang. Tak ada tangga, tak ada orang. Jadi nanti kalau ada eskalator mati, itu berarti tak ada orang. Jadi di sana penuh dengan simbol-simbol. Nanti adik-adik yang hobi menulis puisi-puisi, mereka tak menulis, tapi mereka menghafal. Suka mereka menghafal-hafal mantra-mantra. Bagi yang suka menulis, tulis. Apa mantra sakit gigi, apa mantra ini, apa mantra ini. Pelet ada tak pelet? Nah, pelet. Tikamu, tika bisau, tikaku, tika. Berkatlah kak kang telinga bosi mulut tersongkang gigi terkunci, kunci Allah, kunci Muhammad. Gitu. Di situ kita tahu bahwa di ujung mantra-mantra itu tetap menyebut Allah dan Muhammad. Artinya mereka pernah mengenal Allah dan pernah mengenal Muhammad, tapi belum sempurna, sholatnya belum. Orang tuanya mungkin tak bisa kita garap, tapi anak-anaknya bisa. Jadi paling tidak 5 saja dulu. Pertama, anaknya diajar mengaji. Yang kedua, bapaknya dijinakkan dengan program apa yang kita bisa. Cara beternak sapi, cara menaikkan air dari ke atas, cara listrik tenaga matahari. Yang perempuan jinakkan ibu-ibunya dengan cara apa? Begini cara memasak. Tapi kalau bisa masakan kita lebih baik dari dia. Jangan pas kita ajarkan nasi kita pula menjadi bubur ayam. Kata dia pandai aku lagi. Lalu kemudian masyarakat ini diajak bergotong royong bekerja sama. Lalu yang kelima, ada yang bisa kita ambil dari sana, peninggalan-peninggalan, sejarah-sejarah
cerita mulut ke mulut, karena memang mereka tidak mengenal budaya tulisan. Saudara-saudara kita sudah lebih dulu ke sana. Jangan heran nanti nampak rumah ibadahnya lebih megah, lebih cantik, lebih hebat. Kalau nanti nampak masuk ke kampung jalannya semen, keran air, itu berarti sudah ada yang lebih mendahului kita. Mereka yang lebih banyak punya uang. Kita tak bisa salahkan orang. Kenapa? Karena kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan beragama, pasal 29 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau disarahkan, kenapa kau murtadkan saudara kami? Ya salah kau. Kau selama ini kemana aja? Kenapa tak pernah membawa makanan ke dalam? Mereka bawa semen, mereka bawa keran air, mereka bawa makanan. Kita neraka, neraka, neraka. Mana bisa ngajak orang pakai neraka? Apa yang kita bawa? Tak ada yang bisa kami bawa, Pak Ustadz. Permen tadilah bawa, jadilah. Nah, jadi sebetulnya saya tak mau melepas adik-adik ini sekalian. Baru kemarin Ustadz Santoso datang ke rumah, Ustadz Dr. Saidul Amin me-WA, kalau bisa Adinda melepas. Saya bilang, saya tak bisa bang. Kenapa Ustadz tak mau? Saya tak mau kalian tahu bahwa ide saya lah membuat kalian ke dalam nih. Itu. Tapi dibuka, kenapa boleh buat? Nah itu. Saya maunya itu, kalaupun kalian mengamuk, ngamuknya itu tak jelas alamatnya gitu. Siapa? Tapi rupanya Pak Rektor tak mau, dia menanggung sendiri. Enak aja aku sendiri, kata dia. Akhirnya saya juga lah yang kena ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, al-hayatu rihlatun qasiratun, hidup ini perjalanan yang singkat. Wala tabqa illa dzikrul hasan, yang tinggal hanya kenangan yang indah. Maka insya Allah kita akan meninggalkan kenangan yang indah di talang mama, insya Allah. Nanti adik-adik yang sudah selesai talang mama, kami akan bawa ke Bagan Benio, ke suku Akit, ke suku Sakai, ke suku Laut. Jangan berpuas diri, masih banyak lagi nanti insya Allah. Nantikan episode berikutnya. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak yang tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih yang tak terhingga sekali lagi kepada keluarga besar Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Riau. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini libtigha'i wajhillah, mencari ridha Allah. Kita ini hanyalah pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lebih tak kurang daripada itu. Saya tak yakin pahala ceramah saya ini memasukkan saya ke surga, karena pahala ceramah ini penuh dengan riya, penuh dengan sum'ah. Saya yakin ceramah saya ini sudah tak ada lagi pahalanya, sudah dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi masih ada tersisa doa saudara-saudara saya, adik-adik saya yang di tengah malam meneteskan air mata, didoakannya, ya Allah, sebagaimana Ustadz Somad membuat kami sulit KKN ini, persulitlah hidup dia ya Allah. Kalau bisa janganlah begitu doa kalian. Doakanlah kebaikan untuk kita bersama. Indahnya hidup itu adalah yang penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Disitulah letak indahnya. Saya kalau ditanya, Ustadz selama perjalanan Ustadz keliling ini, mana yang paling indah? Yang indah itu, yang ingat itu, yang berkesan di kepala itu, yang menyakitkan itu, itulah yang paling indah. Saya sebelum ke Maroko, menunggu panggilan ke Maroko, pernah sejenak berhenti di Bogor. Sampai di Bogor tuh kerja saya menerjemah buku. Jadi kalau adik-adik pernah menengok buku di pameran buku Jakarta, buku Abdul Somad, kapan Ustaz itu menerjemah? Waktu itulah menerjemah 40 buku saya terjemah. Tak tahu siang, tak tahu malam, tak tahu libur, pokoknya nerjemah aja. Naik kereta api dari Bogor ke Kampung Melayu, membawa terjemahan tadi. Sampai di percetakan penerbit Kampung Melayu, kata security-nya, mohon maaf Pak, ini hari libur, tanggal merah. Tak tahu kami lagi tanggal hitam, tanggal hijau, tanggal merah. Oh jadi tanggal merah ini? Iya.
Bawa balik terjemahan tadi ke Bogor. Sampai di Bogor, saya tanya kawan serumah satu kos-kosan, kau masak apa? Kata dia, aku belum masak Mat, karena aku nunggu duit yang kau bawa dari kampung Melayu. Jadi kau tak masak? Aku tak ada beras, apa yang mau dimasak? Kau kenapa tak nelpon? Kata dia. Ku bilang aku tak nelpon, handphoneku kena copet di kereta api tadi. Itu sampai sekarang teringat betul saya. Saya dulu kuliah di Malaysia. Makanya waktu ada dosen UIN, pas kami makan, senyum-senyum dia nengok saya. Habis itu ditanya, kita pernah kenal di mana ya? Kita sama-sama nyuci piring di Hotel JW Marriott, saya bilang. 1 jam 5 ringgit. Itu yang tahu tuh hanya orang-orang kelas bawah. Orang-orang sekelas Ustaz Saidul Amin tuh tahu. Mereka ini kan VVIP, dia di atas-atas. Saya bisa duduk selevel dengan beliau ini, itu perjuangannya panjang guys. Saya kuliah di Malaysia 1 semester setengah. Semester kedua cabut saya lari. Kenapa? Karena di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, bayar uang kuliahnya 1.850 ringgit. Saya baru bayar setengah. Yang setengah masih ada utang saya sampai sekarang. Saya beli sepeda motor. Motornya itu kalau digas terlalu kencang mati lampunya. Kalau pelan mati mesinnya. Kalian bayangkanlah itu apa motornya. Kalau parkir di UKM, di Universiti Kebangsaan Malaysia, cari pokok kayu yang jauh, letakkan situ dan tak dikunci karena tak akan hilang. Kenapa diparkir jauh? Takut nampak cewek. Saking kan parahnya. Itu berkesan di kepala saya sampai sekarang. Nah, jadi saya ceritakan ini supaya nanti waktu di dalam kalian menderita, bandingkan dengan penderitaan saya ini, belum ada apa-apanya. Dan kalian pun kalau mau mencaci maki, menyumpah serapah saya, setelah mendengar cerita penderitaan ini, tak sampai hati kalian. Kita bahagiakanlah Ustaz itu. Nanti kalau ditanyanya gimana di dalam, aman Pak Ustaz, aman. Insya Allah kami ini masa lalu, saya ini masa lalu, kami ini semua masa lalu. Masa depan itu adalah kalian semua. Kalian sedang menulis biografi masa depan. Di masa akan datang, kalian jadi pemimpin Riau, kalian jadi tokoh politik, jadi orang kaya, maka kalian akan membangun. Sampai hari ini kami bangun Yayasan Tabung Wakaf Umat, kami bangun pesantren di Rimbo Panjang, kami bangun pesantren di Bagan Benio, kami bangun pesantren di Palas. Tetap orientasinya anak-anak talang gratis. 25 orang laki-laki di Palas, 25 orang di Rimbo Panjang. Sudah angkatan ketiga, anak talang gratis. Kedepan pun kalian begitu. Ada di antara kalian jadi anggota dewan, ada yang akan jadi orang politik, ada yang akan jadi ketua partai, ada yang jadi bisnismen. Kalian takkan melupakan talang, karena kalian tidak hanya membaca tentang talang, tapi kalian pernah hidup di talang. Bahkan doa Ustaz Saidul lebih hebat daripada itu, beristri orang talang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Dari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, bertambah-tambah keberkahan dengan disertakannya Al-Fakir Abdul Somad di tengah orang-orang baik dan mulia. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya tutup dengan sebaik pantun, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.